Melanjutkan episode sebelumnya, episode kali ini Luffy dan teman-temannya ditahan oleh bajak laut Buggy. Buggy ingin merebut peta Grand Line, apakah mereka berhasil mengalahkan Buggy dan bagaimana nasib peta Grand Line? Mari kita tonton ringkasan film One Piece episode 2. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like dan share, semoga channel ini bisa semakin berkembang. Mari kita tonton sama-sama. Kembali ke masa lalu, Luffy sedang melatih kekuatannya, membuat kursi di kedai rusak. Makino berkata untuk berhati-hati menggunakan kekuatan barumu, buah iblis tak ada yang sama, masing-masing menawarkan kekuatan berbeda, tapi ada alasannya kenapa namanya buah iblis. Memakannya ibarat perjanjian dengan iblis, samudra akan menolakmu dan laut bisa melemahkanmu. Setauku, buah gomu-gomu lebih berharga daripada semua harta Shanks, ucap Luffy. Saat melihat Shanks, Luffy meminta untuk menjadi krunya, aku sudah kuat, tapi tanpa sengaja anak buah Shanks berkata kalau perbekalan sudah siap cukup untuk beberapa bulan. Lalu Luffy bertanya, apa kau akan mencari One Piece, kapan kembali? Tapi Shanks berkata tidak akan kembali, itu membuat Luffy menjadi sedih. Nami mencoba membuka brankasnya, sedangkan Luffy sangat senang karena pencapaian pertamanya menjadi bajak laut. Saat brankasnya terbuka, Nami langsung memeriksa petanya, sedangkan Zoro bertanya hanya itu saja, tidak ada emas atau permata. Nami mengatakan, kalau peta ini lebih berharga dari emas atau permata, ini pengetahuan, peta menuju Grand Line. Saat Nami menjelaskan peta itu, tiba-tiba ada ledakan gas di atas kapal mereka, membuat mereka pingsan, sedangkan Luffy berlari ke bawah untuk menyembunyikan petanya ke dalam perutnya, sebelum pingsan dia melihat kapal bajak laut. Setelah sadar, mereka semua terkurung, sedangkan senjata mereka semua diambil. Zoro mengira kalau marinir yang menangkapnya tapi Luffy mengatakan kalau bajak laut yang menangkap kita. Nami menanyakan petanya, apakah hilang, tapi Luffy berkata peta itu aman. Saat membuka kurungan, mereka berada di tengah panggung sirkus, dikelilingin penonton yang diikat rantai. Buggy menyapa mereka dan memperkenalkan dirinya kalau dia adalah si pelawak piawai, Buggy si kocak-kacak. Julukanmu sangat banyak, pasti seantero East Blue tahu batang hidungmu, ucap Luffy. Buggy tidak suka seseorang membahas hidungnya, lalu dia menanyakan di mana petanya, aku sudah berbulan-bulan ingin mencuri peta dari si bodoh tangan kapak dan ternyata sudah didahului oleh 3 cecunguk. Luffy berkata, aku bukan cecunguk, aku Monkey D. Luffy, aku akan jadi raja bajak laut. Itu sangat lucu, lalu menyuruh tahanannya semua tertawa. Poster buronanku terpampang di setiap pos marinir angkatan laut sampai berkilo-kilo jauhnya, lalu rombongan orang buangan adalah kelompok bajak laut yang paling ditakuti di East Blue. Aku ditakdirkan menemukan One Piece, saat kutemukan, aku akan menjadi raja, ucap Buggy. Tak akan kutemukan lebih dulu, ucap Luffy, lalu Zoro menyuruh buang senjata kalian kalau masih sayang nyawa. Buggy tertawa mendengarnya, sebaiknya kita langsung ke aksi penutup. Anak buahku sudah menyiapkan aksi penculikan ini, dan jika peta itu tak jatuh ke tangan mereka, mungkin daging kalian saja yang kuhadiahkan. Nami memotong dan menawarkan orang baru untuk krumu, bakatnya langka dan aksinya fenomenal di East Blue, lalu melempar topi Luffy ke atas dan dia kabur. Saat Nami keluar dari sirkus, dia terkejut melihat kondisi kota di sana, tapi dia ditangkap kembali. Lalu Buggy menyuruh anak buahnya membawa Zoro dan Nami untuk ditahan, sedangkan Luffy tetap di tempat. Kini Koby sudah masuk menjadi anggota marinir. Saat berkumpul di lapangan, wakil Laksamana Garp datang mengunjungi pangkalan. Kapten Morgan menjelaskan kalau serangannya mendadak, pemakan buah iblis dan krunya menyerbu pangkalan dan membunuh marinir, dibantu komplotan pengkhianat. Mereka nyaris menguasai pangkalan, tapi lari terbirit-birit saat melihat kapakku, membuat alasan. Garp bertanya, itu sebelum atau sesudah mereka berhasil mencuri Grand Line? Aku berada di pilihan sulit, dan kupilih menyelamatkan pasukanku. Lalu Garp berjalan melewati para pasukan marinir, dan berhenti tepat di depan Koby. Morgan berkata, jangan takut, aku tak akan menyerah sampai mereka semua bajak laut digantung di lapanganku. Nami berkata, saat keluar dari tenda, semua kota sudah dihancurkan oleh Buggy. Saat kau kabur sendirian, sindir Zoro. Kita terkepung tanpa senjata, tadi kau cari mati, ucap Nami, dan berusaha melepaskan gembok yang mengurungnya, kau pastikan tidak ada yang jaga. Sedangkan Luffy sedang ditarik semua tangan dan kakinya, Buggy bertanya di mana keberadaan peta itu,
Tiba-tiba Luffy mengatakan sangat lapar, apakah ada permen kapas di sini? Apa gunanya peta itu bagimu? Kau tak akan bertahan hidup lama di Grand Line, kata Buggy, tarik 3 meter lagi. Tarik saja sepuasnya, aku bisa bertahan seharian, ucap Luffy. Mungkin pertanyaanku kurang tepat, harus kugali lebih dalam hal yang sensitif. Kenapa seorang bocah ingin menjadi raja bajak laut? Kau ingin mengesankan siapa, lalu mengambil topi miliknya. Aku tahu topi ini, Shanks si rambut merah, dulu kami rekan di bajak laut saat seumuranmu. Aku menganggapnya teman, hingga dia mengkhianatiku seperti yang lain. Lalu apa kau juga senasib, bocah karet, apa dia mengkhianatimu? Tanya Buggy. Jangan lancang kau, kata Luffy. Lalu Buggy menyuruhnya tarik lagi hingga dia buka mulut, tapi salah satu tawanan berkata jangan, kau sudah menghancurkan kota kami dan menawan kami, apa belum cukup katanya. Mungkin kau lebih suka kalau wargamu yang disiksa, lalu menarik seorang anak. Buggy jangan macam-macam, kata Luffy, lalu dia berusaha melepaskan ikatannya dan berhasil lepas. Luffy menyuruh melepaskannya, lalu memukulnya dengan jurusan gomu-gomu pistol, lalu kepalanya terlepas dan bisa menyatu kembali. Silahkan cincang aku, potong aku, seluruh tubuhku pasti akan menyatu kembali, mau tahu kemampuanku lainnya, tanya Buggy. Saat Nami berusaha melepaskan gemboknya, salah satu anak buah Buggy datang ingin membalas dendam kematian saudaranya kepada Zoro. Zoro berkata, aku tak ingat, aku membunuh banyak bajak laut. 2 tahun lalu, kau memburu kami di kerajaan Goa, berminggu-minggu membuntuti kami, siang malam tanpa lelah, seperti iblis. Lalu kau penggal kepalanya dan simpan di karung, cuma demi uang recehan. Sepertinya aku ingat, kata Zoro. Kita lihat apa kepalamu masih bisa tetap dingin, lalu dia memutarkan sambil melempar pisau. Koby sedang menghadap wakil Laksamana Garp, lalu bertanya, apa ada masalah dengan seragamnya? Koby menjawab tidak, hanya sedikit longgar saja. Kita tahu, kalau kau tak pantas di sini, kata Garp. Koby berkata, kalau cita-citanya ingin menjadi marinir, tapi Garp tak percaya, karena ada saksi melihat kau bersama bajak laut di kedai, kau berkomplot dengan mereka. Lebih baik kau jujur atau kau dipancang di salib lapangan. Lalu Koby menceritakan, aku dulu ditawan bajak laut Alvida, di sana mengerikan, lalu Luffy menolongku. Jadi bajak laut topi jerami bernama Luffy, sejauh apa keterlibatanmu dan kenapa pura-pura menjadi marinir, tanya Garp. Koby menjelaskan, kalau impianku menjadi marinir, karena marinir menjadikan dunia lebih baik, aman bagi orang-orang, itu ucapanku ke Luffy. Kenapa baru kau ceritakan? Tanya Garp. Aku takut dilarang bergabung, dan berarti impianku pupus. Kejujuran adalah prinsip yang harus dijunjung marinir, dan pertanyaan terakhir apa kau loyal dengan bajak laut topi jerami itu, tanya Garp. Koby berkata kalau dia bajak laut, harus diadili. Lalu Garp mengajak Koby memburu mereka bersama. Luffy tak mau makan dan kesal, lalu bajak laut lain datang ingin mengganggu. Luffy yang sedang kesal, langsung mengusir bajak laut itu, karena telah mempermalukan Shanks. Bajak laut itu marah dan mengangkat tubuhnya ke atas, lalu Shanks tiba dan meminta melepaskan sahabatnya. Lalu bajak laut itu suruh anak buahnya membunuh mereka. Tapi Luffy sudah dibawa oleh bajak laut itu, kembali ke masa sekarang. Saat ini Luffy dikurung di sebuah tangki yang berisi air laut. Buggy berkata, kekuatan hebat itu akan melemah jika terkena air laut, bisa kau serahkan peta itu jika tahu mau mati di tangki itu. Di mana kruku? Tanya Luffy. Krumu sudah meninggalkanmu seperti Shanks, tak ada yang akan menolongmu, kau akan selamat jika serahkan petanya, setelah itu mungkin aku akan menawarkan posisi spesial sebagai anak buahku, ucap Buggy. Tak akan, kata Luffy. Buggy berkata, kau itu berbeda sama seperti kami, yang dicemooh dan diabaikan, bergabunglah maka kau bisa melayani orang yang akan menjadi raja bajak laut, jika peta itu di tanganku, aku akan menemukan One Piece lalu namaku akan mendunia dan dicintai. Tak akan kuserahkan peta itu, ucap Luffy. Tamat riwayatmu, lalu Buggy membuka keran air lebih besar agar Luffy tenggelam. Kau akan menyesal telah dilahirkan, dia akan menghajarmu, kau tak bisa bersembunyi, teriak Luffy. Cukup. Kau pikir akan diselamatkan? Mereka tak peduli, tiba-tiba ada sesuatu di bawah perahu mereka dan itu membuat mereka jatuh ke laut.
Bajak laut itu diserang, sedangkan Luffy hampir tenggelam, untungnya diselamatkan oleh Shanks. Makhluk laut itu muncul di hadapan Shanks. Saat akan menyerang mereka, Shanks menatap makhluk itu dan berkata, "Nyah kau," lalu makhluk itu langsung pergi. Saat Luffy memeluknya, tangan Shanks ternyata termakan oleh makhluk tadi. "Jangan sentuh topiku," teriak Luffy yang melihat Buggy sedang mencabut jerami topinya. Sedangkan anak buah Buggy sedang menikmati momen bersama Zoro. "Begitu Kapten Buggy puas bermain denganmu, kau mangsaku." Tapi Zoro mengatakan kalau hanya sebentar di sini, sedangkan tangannya berhasil memutuskan ikatan talinya. Lalu Nami menendangnya yang jatuh ke pelukan Zoro dan langsung menghabisinya. Mereka mengambil senjata dan Zoro bertanya, "Apa strategimu? Itu keahlianmu." "Menurutku habisi saja semua badut yang kita lihat," ucap Nami. Sedangkan Luffy menunjuk belakangnya Buggy, lalu Nami melempar senjatanya dan membuat tangki kaca itu pecah. Buggy terkejut, sedangkan anak buahnya sudah dikalahkan. Saat keluar dari tangki, Luffy memuntahkan petanya lalu diambil oleh Buggy. Zoro langsung menembas kepala dan badannya Buggy, tapi tak berguna. Lalu Buggy menyerang mereka dengan bagian-bagian tubuhnya. "Setelah kukoyak krumu, aku akan menghabisimu. Kau boleh menenggelamkanku di air laut, tapi jangan coba-coba menyakiti sahabatku." Lalu Luffy memukul dengan jurusnya, tapi tubuhnya tetap kembali seperti semula. Lalu Buggy menyerang Luffy dan saat tercekik, Luffy melihat peti lalu berteriak, "Nami, petinya!" The crates! Beberapa tubuhnya dimasukkan ke dalam peti, dan Buggy menjadi kerdil. Lalu Luffy berkata, "Kalau aku Monkey D. Luffy, aku akan jadi Raja Bajak Laut," lalu memukulnya sampai keluar. Luffy menyerahkan peta kepada Nami, karena dia navigatornya, lalu menyelamatkan semua warga yang dirantai. Di pangkalan, Garp berkata kalau korupsi ibarat buah busuk yang merusak buah lain di sekitarnya. Pasukan di pangkalan ini tak mengecewakan marinir, tapi kaptennya yang mengecewakan. "Sejak eksekusi Gold Roger, kita tanpa henti memerangi perompak, tapi cara kita salah, kita bisa merenggut kapal, senjata bahkan nyawa mereka. Tapi kita takkan bisa menang jika tak merenggut impian mereka, itu sebabnya aku akan memimpin langsung misi ini, pemburuan bajak laut yang menyerbu pangkalan ini bersama pasukan kudet yang akan ikut denganku. Bersama kita tegaskan pada mereka dan seluruh bajak laut, bahwa tindakan mereka ada konsekuensinya dan kita yang mengadilinya." Saat Luffy dan yang lain akan berangkat, salah satu warga memberikan sedikit bekal untuk mereka sebagai tanda terima kasih, tapi Luffy menolaknya karena kalian lebih membutuhkan. Kembali ke masa lampau, saat Shanks akan berangkat, dia menemui Luffy dan berkata akan sangat merindukanmu. "Suatu saat nanti, aku akan jadi kapten bajak laut, punya kapal sendiri bersama para kru yang saling melindungi, kami akan menjadi bajak laut terhebat. Lebih hebat daripada krumu, dan aku akan menemukan One Piece dan jadi Raja Bajak Laut." Shanks memberikan topinya kepada Luffy, "Saat kita bertemu lagi, kembalikan topi itu," lalu Shanks pergi. Nami memperbaiki topi yang dirusak Buggy. "Apa bersamamu akan selalu segila ini?" tanya Zoro. Shanks berkata kalau tujuan kita terlalu mudah berarti kita salah jalan, tujuan selanjutnya Grand Line, ucap Luffy. Sedangkan Nami diam-diam memberikan kabar kalau petanya sudah di tangannya.